Bayangin deh, di tengah jalan raya yang rame banget, tiba-tiba ada ondel-ondel duduk tenang di pinggir jalan, nontonin pertunjukan topeng monyet yang lucunya ampun-ampunan. Si ondel-ondel malah ikut-ikutan main juga. Bahkan monyetnya sampai naik ke pundaknya dan kasih pisang. Waduh, ini MAH bukan tontonan biasa, ini tontonan yang bikin ngakak sampai jungkir balik. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel paling gokil sejagat YouTube. Tempatnya cerita-cerita lucu, absurd, dan pastinya penuh kejutan. Semoga kalian semua sehat selalu, rezekinya lancar, dan senyumnya makin lebar hari ini ya. Sebelum kita lanjut ke kisah gokil hari ini, jangan lupa buat like dulu videonya, komen kesan kalian di bawah, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan cerita kocak lainnya. Jangan pelit-pelit senyum ya, karena senyum itu gratis dan bisa bikin hidup lebih ceria. Dan seperti biasa, mari kita ramaikan kolom komentar dengan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya tercinta. Tulis juga, kalian nontonnya dari daerah mana nih? Biar kita makin akrab dan tahu betapa luasnya persaudaraan kita di channel ini. Ceritanya bermula di sebuah sore yang kelihatannya biasa-biasa aja di sebuah kawasan jalan raya padat di pinggiran kota. Langit agak mendung, tapi belum ada tanda-tanda hujan. Pedagang kaki lima udah mulai gelar dagangan, ada yang jual gorengan, ada yang jual cilok, bahkan ada yang jual mainan anak-anak seperti balon karakter, gelembung sabun, sama lempar gelang ke botol. Warga sekitar pun banyak yang keluar rumah buat sekadar ngopi di pinggir jalan, ngadem karena suasana agak sejuk, atau nemenin anak-anak main sepeda. Tapi sore itu, ada yang beda banget. Di pertigaan yang biasanya cuma dilewatin kendaraan lalu lalang, tiba-tiba muncul suara tabuhan kendang kecil yang ritmenya unik. Tuk-tuk tak-tak, duk-duk-dik, tak-dum. Semua orang refleks nengok. Suara itu bukan suara kendaraan, bukan juga suara hujan, tapi suara khas dari pertunjukan topeng monyet. Nah lo, udah lama banget warga gak lihat topeng monyet secara langsung. Seketika itu juga, warga mulai berdatangan, anak-anak lari-larian menuju arah suara. Ada yang sambil bawa bantal, ada yang sambil pegang es mambo, bahkan ada bocah yang pakai helm karena takut monyetnya loncat ke kepala. Pokoknya rame. Yang paling mengejutkan bukan cuma pertunjukan topeng monyetnya, tapi ada satu sosok besar yang duduk anteng di antara kerumunan warga. Seorang ondel-ondel. Iya, betul, ondel-ondel, lengkap dengan baju warna merah terang, rumbai-rumbai emas, dan wajah khas Betawi yang senyum setengah misterius. Tapi bedanya, kali ini ondel-ondel itu gak lagi berdiri joget-joget seperti biasanya. Dia malah duduk, dengan posisi kaki disilangkan ala penonton bioskop, nontonin pertunjukan topeng monyet dengan serius. Tangannya diletakkan di atas paha, dan kepalanya agak miring ke kanan, seolah-olah dia lagi ngikutin alur cerita pertunjukan itu dengan penuh perhatian. Warga yang awalnya datang buat nonton monyet, malah jadi lebih fokus ke si ondel-ondel ini. Seorang ibu-ibu sambil bawa bakso teriak, itu ondel-ondel kenapa duduk? Biasanya MAH joget-joget. Anak-anak pada ketawa, ada yang nyeletuk, mungkin dia capek. Bu, dia mau jadi penonton dulu. Yang lain nambahin, ondel-ondel juga butuh healing. Bu, suasana pun makin riuh, bukan cuma karena aksi topeng monyetnya, tapi juga karena tingkah si ondel-ondel yang duduk diam seolah-olah udah beli tiket VIP paling depan. Seorang bapak-bapak bahkan nyeletuk, ini pasti ondel-ondel pensiun, lagi cari inspirasi buat comeback. Pawang monyetnya sendiri awalnya nggak sadar. Dia sibuk ngatur monyet kecil yang udah dilatih buat naik sepeda mini. Tapi lama-lama dia lihat penontonnya makin banyak, dan pandangannya tertuju ke satu titik, si ondel-ondel. Dia berhenti mainin kendang kecilnya dan bengong sebentar. Lalu dia senyum-senyum sendiri. Wah, ini baru pertama kali saya main, ada ondel-ondel ikut nonton. Gokil juga. Tapi karena dia orangnya profesional, show must go on. Jadi dia lanjut nyuruh si monyet atraksi sambil sesekali ngelirik si ondel-ondel yang masih duduk tanpa bergerak. Kecuali matanya yang mantengin aksi si monyet. Seorang bocah kecil mendekat ke ondel-ondel itu, ngerasa penasaran. Dia tepuk-tepuk tangan ondel-ondel sambil bilang, "Bang ondel-ondel, ini lucu ya? Lucu ya, Bang?" Tapi si ondel-ondel cuma mengangguk pelan. Bocah itu tertawa girang, lalu duduk di sampingnya. Dan seketika, ondel-ondel itu jadi pusat perhatian. Anak-anak lain ngumpul di sekitarnya,
Bahkan ada yang minta duduk di pangkuan si ondel-ondel. Suasananya berubah total jadi kayak pesta rakyat mini dadakan. Apalagi, tiap kali si monyet sukses melakukan atraksi kecil, seperti lompat melewati lingkaran atau berdiri sambil nyalamin pawang, si ondel-ondel tepuk tangan. Yang bikin ngakak, dia pakai sarung tangan putihnya buat tepuk tangan, jadi bunyinya nyaris gak ada, tapi gerakannya dramatis banget. Makin lama, makin banyak orang yang berhenti di pinggir jalan. Pengendara motor yang lewat sampai ikut pelan-pelan ngerem dan nonton sebentar. Ada yang sampai minggirin motornya dan ambil HP buat ngerekam. Beberapa tukang ojek online yang biasanya sibuk ngantar pesanan pun jadi penonton dadakan. Ini MAH gila, ondel-ondel jadi penonton topeng monyet. Baru kali ini gue lihat beginian, kata salah satu abang ojol sambil ketawa. Warga sekitar juga mulai heran, dari mana datangnya si ondel-ondel ini? Biasanya kalau ada ondel-ondel, mereka datang bareng rombongan sambil diiringi musik tanjidor dan minta sumbangan. Tapi kali ini nggak ada musik, nggak ada rombongan. Cuma ada dia sendiri. Mungkin dia adalah ondel-ondel yang sedang mencari jati diri. Atau mungkin dia abis ngamen dan nyempetin diri buat hiburan. Yang jelas, ekspresinya tenang, damai, dan sesekali tampak bahagia. Mungkin dalam hatinya dia berkata, akhirnya giliran gue yang nonton. Bukan ditonton terus. Seorang remaja yang iseng duduk di belakang ondel-ondel nyeletuk sambil ngerekam. Guys, konten kali ini gue nonton topeng monyet bareng ondel-ondel, bukan main nih hidup. Komennya langsung viral, karena rekaman dia diunggah ke sosial media, dan langsung diserbu komentar netizen. Ada yang nulis, fix, ini crossover terbaik sepanjang masa. Ada juga yang bilang, Avengers Endgame kalah, ini MAH kolaborasi jalanan paling epik. Bahkan beberapa netizen mulai ngedit foto si ondel-ondel lagi duduk dan kasih caption, "Me, watching life fall apart but still keeping it classy." Tak berselang lama, terdengar suara dari salah satu ibu-ibu penjual gorengan, jangan-jangan dalamnya si ondel-ondel itu Mas Rudi, tetangga gua. Semua langsung heboh. Iya ya, Mas Rudi kan suka iseng nyamar jadi ondel-ondel tiap malam minggu buat nambah penghasilan. Tapi saat dilihat lebih dekat, tinggi dan posturnya bukan seperti Mas Rudi. Misteri pun makin dalam, siapakah sosok di balik topeng ondel-ondel ini? Namun buat anak-anak, itu bukan hal penting. Yang penting mereka bahagia, bisa duduk bareng ondel-ondel sambil nonton pertunjukan lucu. Bahkan ada bocah yang nempel terus di paha ondel-ondel sambil bilang, "Bang ondel-ondel, nanti kalau udah selesai, kita main sepeda ya." Si ondel-ondel pun manggut-manggut. Meski lewat topeng tak ada senyum yang tampak, tapi semua bisa merasakan bahwa ia juga terhibur. Suasana yang tadinya biasa, kini jadi penuh tawa, kehangatan, dan momen yang gak bisa diulang. Setelah momen makan pisang bersama itu sukses bikin warga sekitar jadi penonton dadakan paling heboh dan penuh tawa. Suasana di tengah jalan yang biasanya hanya dilewati motor dan angkot, kini berubah jadi panggung hiburan rakyat yang gak direncanakan, gak didesain, tapi justru bikin orang betah berlama-lama di situ. Bahkan ada bapak-bapak yang harusnya udah di dalam angkot menuju kantor, malah ikutan nonton sambil jongkok di trotoar. Bilang ke sopir, "Sebentar lagi bang, ini tontonan langka banget. Habis ini saya lanjut kerja." Dan gak cuma warga sekitar loh. Beberapa ojek online yang lewat juga ikutan berhenti, padahal status ordernya udah OTW makanan ke pelanggan. Tapi karena yang mereka lihat adalah ondel-ondel naik motor mainan, boncengin monyet Barbie yang baru aja peluk mesra dan makan pisang bareng. Siapa yang bisa tahan godaan buat gak nonton? Coba? Salah satu abang ojol bahkan sempat live di akun medsosnya. Bilang, "Gue udah 5 tahun jadi driver, tapi baru hari ini lihat ondel-ondel pacaran sama monyet Barbie." Sementara itu, si Pawang alias pemilik topeng monyet kelihatan semangatnya makin membara. Dia ngerasa hari ini rezekinya ngalir banget. Belum pernah dia tampil sampai segini ramenya. Bahkan beberapa orang mulai nyamperin ngasih saweran bukan pakai uang receh, tapi langsung lembaran 2 ribuan, 5 ribuan, bahkan ada yang kasih pecahan 20 ribu sambil bilang, "Bang, ini buat beli motor-motoran baru buat ondel-ondelnya. Kasian yang tadi sempit banget." Si Pawang sempat bingung, soalnya dia sebenarnya gak kenal tuh siapa ondel-ondel yang tiba-tiba duduk, ikut atraksi, makan pisang bareng dan sekarang malah ngelucu terus. Tapi karena antusias warga makin naik, si Pawang malah ikut ngedukung dan bikin narasi sendiri kayak host lomba 17 Agustus. Pemirsa sekalian, sekarang kita saksikan aksi kolaborasi legendaris duet maut antara Boni si Monyet,
dan Bang Dul si ondel-ondel. Warga langsung teriak kompak, duet maut. Ada yang spontan bikin can, ondel-ondel monyet, bersatu dalam niat, hibur rakyat. Bahkan anak-anak SD yang baru pulang sekolah langsung ikutan nyanyi lagu, Balonku Ada 5, dengan lirik diganti. Not musik, ondel-ondel dan monyet. Naik motor Barbie. Satu makan pisang, satu duduk manis di kaki. Si pawang makin semangat. Dia ngasih properti tambahan, helm plastik kecil warna biru untuk si monyet, dan topi ulang tahun buat ondel-ondel. Dan entah kenapa, dua-duanya langsung cocok banget. Si Boni dengan helm birunya jadi kayak pembalap junior. Sementara si ondel-ondel dengan topi kerucut itu kelihatan kayak maskot pesta jalanan. Terus, muncul ide paling random dan kreatif hari itu, ide yang cuma bisa lahir dari warga 62. Ada salah satu warga yang kerja di bengkel, dia lari ke tokonya dan bawa troli dorong bekas supermarket mini. Lalu dia bilang, Bang Pawang, ini buat atraksi baru. Taruh ondel-ondel dan monyetnya ke dalam troli, terus dorong keliling. Si Pawang, yang udah dari tadi gak kaget lagi dengan ide warga, langsung teriak, "Woi, idenya bagus nih. Yuk kita eksekusi." Beberapa warga kerja sama dorong troli itu pelan-pelan. Si ondel-ondel duduk manis di dalam troli sambil pegang pisang. Dan si monyet duduk di pangkuannya sambil kibas-kibas tangan kayak Miss Universe. Keliling muterin jalan kecil, bahkan sampai ke pinggir gang. Warga sepanjang jalan pada keluar rumah, semua pada nanya, "Apaan tuh? Karnaval dadakan ya?" Ada ibu-ibu yang sambil masak di depan rumah langsung berhenti, keluar bawa anaknya, terus teriak, "Ya Allah, lucunya ah." Baru lihat monyet Barbie duduk di ondel-ondel naik troli keliling. Anak-anak kecil langsung pada ngikutin dari belakang, seperti konvoi rombongan ulang tahun. Bahkan ada yang pakai bendera kecil, ikut lambaikan tangan sambil teriak, "Hidup ondel-ondel, hidup monyet Barbie." Salah satu anak tetangga ngangkat kucing peliharaannya, dan nyuruh si kucing dadah ke ondel-ondel. Kucingnya malah bingung, tapi ekspresinya kayak berkata, "Astaga, aku gak siap mental lihat beginian." Yang paling lucu, si Boni monyet kayak makin nyaman aja di pundak ondel-ondel. Dia bahkan sempat ngeluarin sisir kecil dari tas mungilnya, terus nyisir rambut palsu ondel-ondel sambil senyum-senyum. Ondel-ondel yang biasanya kaku itu, sekarang jadi kayak boneka hidup penuh ekspresi. Dia angguk-angguk pelan, sesekali angkat tangan dadah ke warga, seolah-olah dia paham banget peran artis dadakan ini. Lalu, sebuah mobil polisi yang lagi patroli jalanan mendekat, karena penasaran ada kerumunan. Polisi turun, awalnya ekspresinya serius. Tapi begitu lihat duet monyet dan ondel-ondel naik troli sambil makan pisang dan pakai topeng Barbie, si polisi malah ketawa sampai tepuk-tepuk paha. "Baru kali ini saya lihat penghibur jalanan kayak beginian. Ini harusnya masuk TV nasional, bukan cuma jalanan," katanya. Polisi itu bahkan minta foto bareng. Dan karena polisi udah ikut selfie dan ngakak bareng, warga makin semangat. Si Pawang pun akhirnya ngasih pengumuman, "Kita akan buat show terakhir hari ini, ondel-ondel dan Boni akan goyang bersama." Musik pun digeber lebih kencang, lagu remix dangdut, lagi cantik, diputar. Boni langsung berdiri di kepala ondel-ondel sambil joget kecil. Sementara si ondel-ondel ikut ngangguk-ngangguk dan goyang pundak. Jalanan berubah total jadi panggung festival mini. Ada anak-anak nyanyi, ibu-ibu joget, bapak-bapak ketawa sambil ngopi di pinggir jalan. Di akhir aksi, warga tepuk tangan panjang. Ada yang sampai ngasih pelukan ke si Pawang dan bilang, "Bang, hari ini kita bener-bener ketawa sepuasnya. Gratis pula." Si Pawang terharu, si ondel-ondel ngangguk-ngangguk sambil dadah, dan si monyet Boni nyium pipi ondel-ondel pakai gaya slow motion yang bikin semua orang teriak, Nah, setelah suasana udah semakin pecah dan ramai, aksi pertunjukan topeng monyet pun masuk ke babak baru yang bikin semua orang ngakak sekaligus geleng-geleng kepala. Si monyet kecil yang dari tadi udah pemanasan dengan gaya jalan tegak dan berdiri sambil salaman, sekarang mulai naik level atraksinya. Sang Pawang, dengan suara semangat dan tabuhan kendang kecilnya yang semakin intens, berseru lantang, "Sekarang si Boni akan naik motor-motoran." Dan benar aja, dari dalam gerobak kecil yang mereka bawa, dikeluarinlah satu motor mainan mini warna merah metalik yang udah kayak hasil modif bengkel kreatif kelas dunia. Meski kecil, motor itu punya stiker api di bodi sampingnya, lampu kecil di depan,
dan klakson mainan yang bunyinya cempreng banget. Si monyet Boni pun langsung duduk di atasnya dengan gaya serius. Pegang setir kiri kanan pakai dua tangan mungilnya. Dia bahkan sempat ngelirik kanan kiri, kayak orang mau nyalip di jalan tol. Warga langsung bersorak. Woi manta aap, monyet naik motor. Anak-anak langsung berdiri dari tempat duduknya, teriak-teriak kegirangan. Yang bikin makin seru, si pawang nyalain musik dangdut remix yang ngebeat banget. Boni pun mulai nginjek pedal gas motornya. Lebih tepatnya ngebantuin dorong pakai kakinya sendiri, soalnya motor mainan itu gak pakai mesin. Tapi tetap aja, gayanya tuh loh, kayak pembalap MotoGP. Dia muter-muter di lingkaran kecil yang dibentuk dari sepatu para penonton, sambil sesekali ngangkat tangan kayak selebrasi. Tapi belum selesai penonton ngakak karena aksi balap si Boni, si pawang tiba-tiba ngeluarin properti baru, topeng Barbie. Yap, ini beneran, topeng Barbie. Dikeluarin dari tas kresek warna biru dengan sangat serius. Lalu dipasangin ke wajah si Boni. Hasilnya, gokil abis. Badan monyet, motor mini, dan kepala Barbie. Penonton langsung pecah ketawa, ada yang sampai tersedak cilok, ada yang jatuh duduk gara-gara nggak kuat nahan ngakak. Seorang anak kecil nanya ke ibunya, "Bu, itu kok monyetnya jadi cantik, ya?" Sang ibu pun bingung jawabnya, cuma bisa bilang, "Ya itu Barbie versi primata, nak." Di tengah-tengah kekacauan tawa penonton, kamera handphone pun bertebaran. Semua orang berlomba-lomba ngerekam dan posting ke media sosial. Ada yang kasih caption, "Barbie naik motor bonceng masa depan." Ada juga yang nulis, "Multiverse kacau, Barbie jadi monyet." Pokoknya, si Boni si monyet berubah jadi bintang jalanan dadakan. Bahkan tukang parkir yang biasa jaga di situ ikut stop kerja sebentar buat ngelihat. "Gue udah lihat macem-macem di jalan, tapi yang ini bener-bener juara," katanya sambil ketawa. Nah, di sisi lain, si ondel-ondel yang dari tadi duduk dengan tenang, ternyata matanya makin bersinar. Dari posturnya, kelihatan banget kalau dia mulai gatal pengen ikut. Dia miring-miringin kepala lebih sering, tangan kirinya mulai goyang-goyang kayak orang yang pengen maju tapi malu-malu. Dan benar saja, saat si Boni lagi parkir motornya setelah keliling, tiba-tiba si ondel-ondel berdiri perlahan-lahan. Warga pun spontan berteriak, bangkit dia, ondel-ondelnya bangun." Si pawang yang lihat itu langsung dengan refleks bilang, "Waduh, abang ondel-ondel mau tampil juga nih? Nih, motor-motorannya dipinjemin aja." Lalu dengan sangat gentle, si pawang ngedorong motor mainan kecil itu ke arah ondel-ondel. Dan ajaibnya, si ondel-ondel jalan maju perlahan, lalu duduk di atas motor mini itu. Tangannya pegang setir, lututnya nempel ke jalan, dan badannya agak goyang-goyang karena ukuran motornya emang gak masuk akal buat tubuh sebesar itu. Tapi, justru itulah yang bikin semua orang ngakak sampai lemas. Bayangin aja, ondel-ondel yang tinggi besar, kostum megah, wajah khas dengan mata besar dan alis tebal. Sekarang lagi naik motor mainan Barbie bekas dipakai monyet. Goyangannya maju mundur pelan, tapi ekspresi mukanya tetap col. Seorang bapak-bapak nyeletuk, "Ini MAH motor keceperan, Bang, tapi gaya lo tetap sultan." Anak-anak teriak, ondel-ondel jadi pembalap. Bahkan si pawang sampai jatuh duduk sambil ketawa ngakak. "Bang, abang MAH kalau buka show sendiri kayaknya rame banget nih." Lalu, hal yang gak disangka terjadi. Si Boni, si monyet kecil, lari kecil mendekati ondel-ondel, lalu tiba-tiba lompat ke pundak ondel-ondel. Bukannya kabur atau takut, dia malah duduk nyaman di bahu ondel-ondel sambil meluk kepala ondel-ondel dari belakang. Semua orang langsung, lucu. Anak-anak melompat kegirangan, cewek-cewek remaja langsung selfie dengan latar belakang ondel-ondel dan monyet yang lagi cudling. Warga pada heboh, ada yang teriak, "Wah, ini bener-bener bromanci jalanan." Ada juga yang bilang, persahabatan yang tak pernah kita tahu kita butuhkan. Aksi itu bikin suasana makin haru tapi tetap lucu. Si pawang langsung ngeluarin satu properti terakhir. Pisang. Tapi bukan sembarang pisang. Ini pisang matang kuning emas yang masih satu sisir kecil. Dia bawa itu dengan gaya kayak pelayan restoran mahal, lalu mendekat ke ondel-ondel dan si Boni. "Ini, buat abang dan temannya. Bonus karena udah meramaikan panggung kecil kami," katanya sambil tersenyum lebar. Ondel-ondel pun mengangguk pelan.
Lalu dengan gerakan hati-hati, dia ambil satu buah pisang dan sodorin ke si Boni. Si Boni ambil dengan tangan kecilnya, lalu makan dengan lahap sambil duduk di bahu ondel-ondel. Penonton udah gak kuat lagi nahan tawa campur haru. "Gila, ini sinetron mini terbaik sepanjang masa," kata salah satu warga. Lalu ondel-ondel buka topengnya sebentar, cukup untuk makan pisangnya juga. Ya ampun, semua orang makin heboh. Ngasih tepuk tangan sambil ketawa ngakak. Ada yang nyeletuk, ending paling manis, makan pisang bersama. Dan begitulah, pertunjukan topeng monyet yang awalnya biasa-biasa aja, berubah jadi pertunjukan jalanan paling gokil, paling absurd, dan paling memorable seantero kampung itu. Semua berawal dari satu hal, ondel-ondel yang memutuskan untuk duduk dan menonton. Setelah momen makan pisang bersama itu sukses bikin warga sekitar jadi penonton dadakan paling heboh dan penuh tawa. Suasana di tengah jalan yang biasanya hanya dilewati motor dan angkot, kini berubah jadi panggung hiburan rakyat yang gak direncanakan, gak didesain, tapi justru bikin orang betah berlama-lama di situ. Bahkan ada bapak-bapak yang harusnya udah di dalam angkot menuju kantor, malah ikutan nonton sambil jongkok di trotoar. Bilang ke sopir, "Sebentar lagi bang, ini tontonan langka banget. Habis ini saya lanjut kerja." Dan gak cuma warga sekitar loh. Beberapa ojek online yang lewat juga ikutan berhenti, padahal status ordernya udah OTW makanan ke pelanggan. Tapi karena yang mereka lihat adalah ondel-ondel naik motor mainan, boncengin monyet Barbie yang baru aja peluk mesra dan makan pisang bareng. Siapa yang bisa tahan godaan buat gak nonton? Coba? Salah satu abang ojol bahkan sempat live di akun medsosnya. Bilang, "Gue udah 5 tahun jadi driver, tapi baru hari ini lihat ondel-ondel pacaran sama monyet Barbie." Sementara itu, si Pawang alias pemilik topeng monyet kelihatan semangatnya makin membara. Dia ngerasa hari ini rezekinya ngalir banget. Belum pernah dia tampil sampai segini ramenya. Bahkan beberapa orang mulai nyamperin ngasih saweran bukan pakai uang receh, tapi langsung lembaran 2 ribuan, 5 ribuan, bahkan ada yang kasih pecahan 20 ribu sambil bilang, "Bang, ini buat beli motor-motoran baru buat ondel-ondelnya. Kasian yang tadi sempit banget." Si Pawang sempat bingung. Soalnya dia sebenarnya gak kenal tuh siapa ondel-ondel yang tiba-tiba duduk, ikut atraksi, makan pisang bareng dan sekarang malah ngelucu terus. Tapi karena antusias warga makin naik, si Pawang malah ikut ngedukung dan bikin narasi sendiri kayak host lomba 17 Agustus. Pemirsa sekalian, sekarang kita saksikan aksi kolaborasi legendaris duet maut antara Boni si monyet dan Bang Dul si ondel-ondel. Warga langsung teriak kompak, "Duet maut!" Ada yang spontan bikin chant, ondel-ondel monyet, bersatu dalam niat, hibur rakyat. Bahkan anak-anak SD yang baru pulang sekolah langsung ikutan nyanyi lagu, "Balonku ada 5", dengan lirik diganti. Not musik, ondel-ondel dan monyet, naik motor Barbie. Satu makan pisang, satu duduk manis di kaki. Si Pawang makin semangat. Dia ngasih properti tambahan, helm plastik kecil warna biru untuk si monyet, dan topi ulang tahun buat ondel-ondel. Dan entah kenapa, dua-duanya langsung cocok banget. Si Boni dengan helm birunya jadi kayak pembalap junior. Sementara si ondel-ondel dengan topi kerucut itu kelihatan kayak maskot pesta jalanan. Terus, muncul ide paling random dan kreatif hari itu, ide yang cuma bisa lahir dari warga 62. Ada salah satu warga yang kerja di bengkel, dia lari ke tokonya dan bawa troli dorong bekas supermarket mini. Lalu dia bilang, "Bang Pawang, ini buat atraksi baru. Taruh ondel-ondel dan monyetnya ke dalam troli, terus dorong keliling." Si Pawang, yang udah dari tadi gak kaget lagi dengan ide warga, langsung teriak, "Woi, idenya bagus nih. Yuk kita eksekusi." Beberapa warga kerja sama dorong troli itu pelan-pelan. Si ondel-ondel duduk manis di dalam troli sambil pegang pisang. Dan si monyet duduk di pangkuannya sambil kibas-kibas tangan kayak Miss Universe. Keliling muterin jalan kecil, bahkan sampai ke pinggir gang. Warga sepanjang jalan pada keluar rumah, semua pada nanya, "Apaan tuh? Karnaval dadakan ya?" Ada ibu-ibu yang sambil masak di depan rumah langsung berhenti, keluar bawa anaknya, terus teriak, "Ya Allah, lucunya ah." Baru lihat monyet Barbie duduk di ondel-ondel naik troli keliling. Anak-anak kecil langsung pada ngikutin dari belakang, seperti konvoi rombongan ulang tahun. Bahkan ada yang pakai bendera kecil, ikut lambaikan tangan sambil teriak, "Hidup ondel-ondel, hidup monyet Barbie." Salah satu anak tetangga ngangkat kucing peliharaannya, dan nyuruh si kucing dadah ke ondel-ondel.
Kucingnya malah bingung, tapi ekspresinya kayak berkata, "Astaga, aku gak siap mental lihat beginian." Yang paling lucu, si Boni monyet kayak makin nyaman aja di pundak ondel-ondel. Dia bahkan sempat ngeluarin sisir kecil dari tas mungilnya, terus nyisir rambut palsu ondel-ondel sambil senyum-senyum. Ondel-ondel yang biasanya kaku itu, sekarang jadi kayak boneka hidup penuh ekspresi. Dia angguk-angguk pelan, sesekali angkat tangan dada ke warga, seolah-olah dia paham banget peran artis dadakan ini. Lalu, sebuah mobil polisi yang lagi patroli jalanan mendekat, karena penasaran ada kerumunan. Polisi turun, awalnya ekspresinya serius. Tapi begitu lihat duet monyet dan ondel-ondel naik troli sambil makan pisang dan pakai topeng Barbie, si polisi malah ketawa sampai tepuk-tepuk paha. Baru kali ini saya lihat penghibur jalanan kayak beginian. Ini harusnya masuk TV nasional, bukan cuma jalanan, katanya. Polisi itu bahkan minta foto bareng. Dan karena polisi udah ikut selfie dan ngakak bareng, warga makin semangat. Si pawang pun akhirnya ngasih pengumuman, "Kita akan buat show terakhir hari ini, ondel-ondel dan Boni akan goyang bersama." Musik pun digeber lebih kencang, lagu remix dangdut, lagi cantik, diputar. Boni langsung berdiri di kepala ondel-ondel sambil joget kecil. Sementara si ondel-ondel ikut ngangguk-ngangguk dan goyang pundak. Jalanan berubah total jadi panggung festival mini. Ada anak-anak nyanyi, ibu-ibu joget, bapak-bapak ketawa sambil ngopi di pinggir jalan. Di akhir aksi, warga tepuk tangan panjang. Ada yang sampai ngasih pelukan ke si pawang dan bilang, "Bang, hari ini kita benar-benar ketawa sepuasnya. Gratis pula." Si pawang terharu, si ondel-ondel ngangguk-ngangguk sambil dadah, dan si monyet Boni nyium pipi ondel-ondel pakai gaya slow motion yang bikin semua orang teriak, Setelah acara joget dadakan antara ondel-ondel dan Boni, si monyet berakhir meriah dan sukses menghibur semua warga. Suasana jalanan yang tadi penuh tawa, kini berubah jadi ajang foto-foto massal. Orang-orang berdatangan, dari anak-anak kecil sampai nenek-nenek, semua minta selfie bareng duet legendaris ini. Ada ibu-ibu yang sampai ganti baju dulu ke rumah karena katanya, mau selfie sama artis, masa pakai daster bolong. Bahkan ada remaja yang bikin instastory dengan caption, "Me and the legend, Ondel Monbon Duo. Best year forever." Sementara itu, si ondel-ondel makin nyaman dengan peran barunya. Biasanya cuma jadi penari keliling kampung yang berdiri doang sambil goyang sedikit. Sekarang dia udah kayak selebgram top. Dia bahkan sempat ngambil kacamata hitam dari kepala seorang anak muda yang nonton, terus dipakai sendiri dengan gaya nyender ke tembok sambil pose nyebelin. Si Boni monyet pun gak mau kalah. Dia naik ke pundak ondel-ondel, terus ngeluarin lip balm mini dari kantong celananya, gak tahu dapat dari mana, lalu pura-pura dandanin si ondel-ondel. Lucunya, ondel-ondel malah pasrah aja. Kepalanya miring ke kiri sambil merem, kayak lagi spa santai. Beberapa saat kemudian, muncullah ide brilian dari warga sekitar. Mereka pengin ngadain lomba dadakan, tiru gaya ondel dan monyet. Anak-anak langsung ngumpul di tengah jalan, pada siap-siap dengan properti seadanya. Ada yang bawa boneka monyet, ada yang pakai ember jadi kepala ondel-ondel, dan ada juga yang bawa pisang asli dari rumah buat lengkapin gaya. Warga heboh, ngasih penilaian, dan si pawang dijadikan juri utama. Peserta nomor 1, gaya monyet naik pundak, teriak si pawang. Anak kecil bernama Jeki naik ke pundak temannya, bawa boneka monyet, lalu manggut-manggut sok gaya. Semua tertawa ngakak karena temennya gak kuat, jadi jatuh ke semak-semak. Untungnya, semua baik-baik aja, malah pada ketawa lebih keras. Peserta 2, gaya makan pisang bareng. Kali ini 2 anak SD duduk berdampingan, saling suapin pisang sambil gaya centil, bikin semua ibu-ibu bilang, "Duh, ini beneran lucu banget, kayak sinetron mini di jalan." Si ondel-ondel dan si Boni yang melihat lomba ini dari pinggir, kelihatan bangga banget. Si ondel-ondel bahkan sempat berdiri, angkat tangan tinggi-tinggi, lalu melakukan gerakan lambat seperti lagi menyampaikan pidato kemenangan. Seolah dia berkata, "Hari ini, saya merasa diterima oleh rakyat. Saya bukan sekadar boneka besar berkepala kaku, saya adalah seniman jalanan sejati." Tak lama kemudian, suasana makin pecah saat datang rombongan anak-anak TK dari PAUD di ujung gang, didampingi guru mereka. Guru TK itu bilang, anak-anak tadi dengar cerita soal ondel-ondel dan monyet di tengah jalan, langsung minta ikut nonton. Kami kira bercanda, ternyata benar.
Anak-anak TK itu langsung duduk rapi di atas tikar yang digelar warga, kayak nonton bioskop terbuka. Mereka sambil makan bekal roti dan susu kotak, matanya berbinar-binar lihat aksi di depan mereka. Si pawang lalu nyalain lagu anak-anak, dan dimulailah pertunjukan Goyang Sayang Ondel Monyet yang udah jadi viral secara lokal. Boni berdiri di bahu ondel-ondel, angkat dua tangan sambil goyang kiri kanan. Ondel-ondel pun muter-muter pelan sambil kibas-kibas tangan ke kiri dan kanan. Anak-anak TK langsung ikutan joget dari tempat duduk, sambil teriak, "Go ondel go! Go Boni go!" Bahkan salah satu guru TK ngerekam semua ini dan bilang, "Saya harus posting ini ke grup Wabunda-Bunda, biar mereka tahu anaknya senang banget hari ini." Saking hebohnya, ada penjual es krim yang lewat, ikut berhenti dan ikutan nonton. Dia lalu buka dagangan tepat di samping troli pertunjukan. Dan tebak apa yang terjadi? Boni si monyet nyelonong ke gerobak es krim. Dia ambil satu es krim stik rasa stroberi, lalu lari balik ke panggung, dan duduk di pangkuan ondel-ondel sambil menikmati es krimnya. Warga langsung teriak, "Lah monyetnya jajan. Jajan beneran tuh." Penjual es krim pun ngakak sambil bilang, "Biarin dah, hari ini dagangan saya laku gara-gara mereka. Itu bonus." Momen selanjutnya makin absurd. Ada rombongan pengantin yang lewat naik mobil dekorasi, pas banget jalan macet karena kerumunan. Mereka turun, malah ikutan nonton sebentar. Pengantinnya masih pakai baju adat lengkap, sempat selfie bareng ondel-ondel dan monyet. "Jangan-jangan ini pertanda pernikahan kami akan penuh tawa," kata si mempelai wanita. Ondel-ondel ngangguk pelan, seolah mengiyakan dengan aura bijaksana. Dari balik keramaian, seorang konten kreator YouTube lokal tiba-tiba datang bawa kamera profesional. Dia teriak, "Bro, ini konten emas banget, gue rekam ya." Dan dalam waktu kurang dari 1 jam, video itu udah diunggah dengan judul, "Kamera Video, Kolab Tergila. Ondel-ondel jadian sama monyet topeng Barbie di tengah jalan." View-nya langsung meledak. Komentar netizen penuh emoji ngakak dan pisang. Banyak yang komen, "Ini baru konten lokal rasa internasional. Fix, tahun ini ondel-ondel dan monyet harus dapat penghargaan." Dan di antara semua kehebohan itu, si ondel-ondel mulai merasa ada sesuatu yang berubah dalam hidupnya. Biasanya dia cuma berdiri di pinggir jalan nunggu panggilan manggung. Tapi hari ini, dia menemukan sahabat sejati. Bukan manusia, tapi seekor monyet kecil yang ngasih pisang, ngajak joget, dan bikin semua orang bahagia. Si ondel-ondel nengok ke arah Boni, lalu pelan-pelan meletakkan tangannya ke bahu si monyet. Si Boni balas dengan senyum lebar dan jentikan jari ke udara. Kayak bilang, "Lu dan gua, bro. Kita duet selamanya." Hari mulai sore. Sinar matahari menguning hangat, memantul di kepala mengilap si ondel-ondel yang kini duduk bersila di pinggir jalan bersama Boni si monyet. Mereka sudah melewati banyak momen kocak hari ini. Dari nonton pertunjukan topeng monyet, naik motor-motoran bareng, aksi Barbie ceria, sampai nyanyi, joget, dan makan pisang rame-rame kayak sahabat karib. Tapi sekarang suasananya jadi agak tenang. Walau masih banyak warga yang duduk-duduk di trotoar, ngelap air mata sambil bilang, "Lucunya tuh gak habis-habis." Anak-anak kecil mulai pada capek. Ada yang tidur di pangkuan ibunya sambil masih meluk boneka ondel-ondel mini, hasil bikinan dadakan dari botol plastik. Si ondel-ondel menatap langit yang mulai jingga, dan dalam diamnya, dia merasa kayak ada suara hati berkata, "Beginilah rasanya punya teman yang gak hanya mau nonton kamu joget, tapi juga mau duduk bareng kamu, makan bareng kamu, dan bikin kamu ketawa meskipun kamu diam." Ondel-ondel mengangguk pelan ke arah Boni, lalu mengangkat satu tangan besar kayunya, mengusap kepala si monyet yang lagi duduk sambil menggigit pisang terakhir mereka. Si monyet mengeluarkan suara kecil yang mirip gumaman senang, lalu tiba-tiba naik lagi ke pundak si ondel-ondel, dan duduk manja di sana, sambil melihat kerumunan warga yang masih berkumpul. Tiba-tiba dari tengah kerumunan terdengar suara ibu-ibu teriak, "Itu dia Pak RT dateng! Pak RT dateng!" Semua warga otomatis minggir, membuka jalan buat Pak RT yang melangkah dengan penuh gaya, pakai peci hitam dan baju batik dengan corak burung phoenix. Di belakangnya, ada sekumpulan orang berseragam oranye, ternyata dari petugas kebersihan lingkungan dan Satgas Lalu Lintas. Wah, warga sempat deg-degan, takut acara dadakan ini bakal dibubarkan. Tapi begitu Pak RT melihat si ondel-ondel dan si monyet duduk akur di tengah keramaian,
beliau malah senyum lebar dan angkat tangan tinggi-tinggi. "Saudara-saudaraku sekalian," kata Pak RT dengan suara teatrikal, "hari ini, kita tidak hanya menyaksikan tontonan, tapi kita menyaksikan persahabatan lintas spesies. Sebuah momen langka di mana boneka raksasa dan monyet mungil bisa bersatu dalam kebahagiaan yang luar biasa. Maka saya nyatakan hari ini menjadi hari persahabatan Ondel Monbon sekelurahan." Semua warga tepuk tangan, bersorak, dan beberapa anak kecil langsung lompat-lompatan sambil teriak, "Hidup Ondel! Hidup monyet Barbie!" Bukan hanya itu, Pak RT bahkan memberikan piagam penghargaan dadakan. Dia keluarkan map merah dari tas selempangnya, isinya kertas HVS yang ditulis dengan spidol tebal bertuliskan, "Piala, penghargaan terlucu 2025, diberikan kepada duo Ondel Monbon atas prestasi menciptakan tawa sekelurahan, tanpa biaya dan tanpa mic karaoke." Pak RT menyerahkan piagam itu langsung ke tangan ondel-ondel, yang langsung pegang kaku karena tangannya dari kayu. Lalu memberi selamat ke si Boni si monyet dengan pisang simbolik, yang dia ambil dari tas belanja ibu-ibu di sebelahnya. Semua tertawa, bahkan ibu-ibu pemilik pisang itu bilang, "Biarin deh buat monyet artis MAH, saya ikhlas." Suasana makin pecah ketika muncul ide baru, deklarasi komunitas penggemar ondel monyet. Warga bikin grup WA dengan nama Fans Club Monbon. Isinya warga kompleks, anak-anak, guru TK, dan bahkan si tukang es krim. Tiap hari mereka saling kirim meme dari foto-foto kejadian hari itu. Ada gambar ondel-ondel megang es krim sambil monyet di bahunya, dikasih caption, "Bestie Goals." Ada juga gambar ondel-ondel lagi duduk melamun, terus ditulis, "Ketika kamu sadar dia cuma pinjam motor-motoran, bukan hatimu." Dan di tengah semua itu, si ondel-ondel tiba-tiba berdiri. Semua langsung diam. Si ondel pelan-pelan menunduk ke arah Boni, si monyet, lalu mengangkat tangan besar dan menunjuk ke langit yang sudah mulai gelap. Boni mengerti, dia turun dari pundak, berjalan pelan ke sisi ondel-ondel, lalu memeluk kakinya. Warga langsung, "Au, panjang banget, kayak konser boyband Korea." Si ondel lalu menggandeng tangan pawang topeng monyet, dan mengangkat tangan Boni juga, seolah bilang, "Hari ini kami pulang, tapi hati kami tertinggal di jalan ini." Mereka pun berjalan pelan ke ujung jalan, diiringi tepuk tangan dan lambaian tangan warga. Seorang bapak-bapak berteriak, "Ondel, monyet, jangan lupakan kami." Anak-anak berlari mengikuti sampai batas gang. Bahkan ada anak kecil yang lemparkan pisang ke arah mereka sambil teriak, "Buat bekal di jalan ya." Dan saat matahari benar-benar tenggelam, ondel-ondel dan si Boni menghilang dari pandangan warga. Tapi kenangan mereka tertinggal. Jalan yang biasanya cuma dilewati motor dan angkot, hari ini jadi saksi sejarah kocak. Tentang bagaimana seni rakyat jalanan bisa menyatukan manusia, boneka, dan hewan dalam satu tawa yang tulus dan menghibur. Esok harinya, kabar tentang duet gokil ini viral kemana-mana. Bahkan wartawan lokal datang buat wawancara si Pawang dan Pak RT. Stasiun TV lokal menayangkan ulang video kejadian itu dengan narasi dramatis dan backsound orkes Betawi. Beberapa sekolah dasar bahkan mulai bikin kegiatan drama jalanan dengan tema, "Jika kamu jadi ondel-ondel, siapa monyetmu?" Dan bagi si ondel-ondel dan Boni, hidup mereka tak akan pernah sama lagi. Mereka bukan sekadar bagian dari pertunjukan jalanan. Mereka kini jadi simbol tawa, simbol persahabatan, dan simbol bahwa pisang bisa menyatukan dunia. Pisang Globeropa Afrika wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Wah, itulah kisah gokil, lucu, dan penuh kehangatan dari persahabatan antara ondel-ondel dan si topeng monyet Barbie. Cerita ini jadi bukti bahwa tawa bisa hadir dari mana saja, bahkan dari tengah jalan raya. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata menyipit. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar kita bisa terus bikin konten kocak yang menghibur hati kalian semua. Dan tulis juga sholawat untuk Nabi Muhammad dan keluarganya di kolom komentar. Serta jangan lupa tulis asal kota kalian ya, biar kita bisa tahu dari mana aja sobat-sobat ceria kita berada. Globeropa Afrika Kilauan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penari monyet penari pisang kamera dengan kilat.